kembali dengan saya, Miss Putri Simangunsong, Guru Biologi SMA Negeri 1 Tempahan Baligik. Wave Beats Music. Salam sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring dari rumah selama pandemi. Materi kita kali ini adalah tentang struktur dan fungsi sel. Nah, baik Ananda sekalian, bicara tentang sel ya. Apa itu definisi sel? Sel adalah struktur terkecil penyusun tubuh makhluk hidup yang struktural dan fungsional. Nah, jadi tahukah Ananda sekalian siapa penemu daripada sel? Penemunya adalah Robert Hooke. Ya, Robert Hooke itu adalah penemu sel pertama sekali dari sayatan gabus. Oke. Nah, dari situ muncullah beberapa teori tentang sel. Bagaimana yang dimaksud dengan teori tentang sel? Yang pertama, ada ilmuwan yang mengatakan bahwa sel itu adalah struktur yang fungsional. Ini dikemukakan oleh si Max Kuter. Ananda sekalian, ada dua tipe sel berdasarkan ada tidaknya inti. Yang pertama adalah prokariotik. Prokariotik itu adalah sel yang tidak memiliki membran inti. Apa contohnya? Contohnya adalah bakteri. Kemudian ada amuba. Yang kedua ada sel tipe eukariotik. Eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti. Apa contohnya? Contohnya adalah semua makhluk hidup kecuali bakteri. Itu dia perbedaan antara prokariotik dan eukariotik. Sampai di sini paham ya? Baik, materi selanjutnya adalah perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Tahukah Ananda sekalian perbedaannya di mana? Kalau dia sel hewan dia tidak memiliki dinding sel. Sedangkan sel tumbuhan, dia memiliki dinding sel. Itu poin yang pertama. Yang kedua, sel hewan itu memiliki yang namanya lisosom. Sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki lisosom. Poin yang ketiga, sel hewan itu memiliki sentriol. Sentriol ini dipakai untuk pembelahan sel. Sedangkan tumbuhan dia tidak memiliki sentriol. Yang keempat, sel hewan dia tidak memiliki vakuola. Vakuola itu berfungsi untuk tempat menyimpan cadangan makanan. Sedangkan tumbuhan itu memiliki vakuola. Nah, itulah 4 poin perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Baik, tugas Ananda sekalian adalah mencari informasi di lingkungan sekitar menggunakan limbah untuk membuat suatu proyek. Proyeknya adalah membuat struktur daripada gambar sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, manfaatkanlah barang-barang bekas yang ada di sekitarmu. Proyek ini akan dikumpul 3 minggu ke depan. Sekian materi kita kali ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, manfaatkan waktu luang untuk hal-hal yang berguna. Tetap semangat, rajin belajar, manfaatkan waktu luangmu untuk hal-hal berguna. Salam sukses, Horas, Horas, Horas.